teman-teman Ratu PTN, kenalin aku Kika Nurkusan, mahasiswa hukum di Universitas Bangka Belitung. Jadi di video kali ini aku mau sharing nih sama teman-teman gimana aku bisa dapat PTN ini dan mengapa aku memilih jurusan hukum. By the way, aku maba ya, masih mahasiswa baru yang baru mulai kuliah tahun ini. Jadi aku langsung aja cerita. Ini waktu SMA ya, aku tuh kepikiran untuk masuk hukum itu sebenarnya tuh kelas 11 SMA. Tapi masih ragu-ragu gitu untuk ngambil hukum. Kenapa? Karena aku itu di SMA anak IPA, bukan anak IPS, teman-teman. Nah, harusnya dari awal masuk SMA itu kita harus tahu kita masuk jurusan IPA supaya nanti kuliahnya untuk apa, ke jurusan sainteknya itu, ataupun sebaliknya kalian ngambil IPS di SMA supaya nanti kuliahnya sosumnya atau apa jurusannya. Sebenarnya sih ya terserah kalian ya, kalau kalian dari jurusan IPA mau ke IPS lintas jurusan gitu nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman ya biar berkaitan aja antara jurusan kalian di SMA sama jurusan nanti kalian kuliah. Nah, singkat cerita, waktu kelas 12 aku tetap IPA ya sampai lulus. Nah, kelas 12 itu aku dapat jalur SNMPTN nih atau jalur undangan. Tapi kalau jalur undangan itu kita nggak bisa ya lintas jurusan. Jadi kalau kalian dari anak IPA ngambil jurusannya ya tetap saintek. Aku juga udah konsultasi sama guru BK aku, katanya kalau lintas jurusan itu gak bakalan bisa dapet kalau SNMPTN, kecuali kalau kalian ikut jalur SBMPTN itu bisa dapet gitu. Karena nggak ada pilihan lain, aku tetap ambil hukum. Gimana ya, aku juga nggak ngerti ya, padahal aku itu anak IPA, harusnya tuh ngambil jurusan saintek bukan sosum gitu kan. Nah, akhirnya waktu SNMPTN aku tuh nekat banget ngambil hukum, padahal udah jelas-jelas ya nggak bakalan dapet. Dan akhirnya waktu pengumuman bener banget aku nggak dapet. Sedih sih, tapi ya gimana ya, emang udah tahu nggak dapet tapi aku ambil gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya juga ya kan. Nah, itulah ya teman-teman, modal nekat. Tapi ada juga beberapa orang gitu kan yang lintas jurusan di jalur SNMPTN itu ada yang lolos, tapi itu bener-bener dikit banget dan kemungkinannya kecil banget untuk lolos kalau lintas jurusan. Setelah dari pengumuman SNMPTN itu gak lolos, akhirnya aku ikut jalur SBMPTN. Ya walaupun linjur ya, pejuang linjur. Mungkin teman-teman ada yang sama kayak aku yang lintas jurusan juga, boleh sharing ya di kolom komentar. Cara belajar aku sendiri untuk persiapan UTBK itu, yang pertama aku belajarnya dari materi yang aku suka dulu. Kalian boleh ikut tips ini ya. Untuk yang baru mulai belajar, kalian tuh kalau mau belajar UTBK itu ya bisa dari materi yang kalian suka dulu. Kalau aku pribadi belajarnya itu dari TPS atau tes potensial skolastik. Menurut aku sendiri, kalau kalian belajar dari materi yang disukai dulu, itu bakalan lebih enjoy belajarnya dan kalian bakalan penasaran sama materi selanjutnya yang lebih sulit dan lebih menantang gitu. Di TPS itu sendiri isinya tuh ada penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman, dan pengetahuan kuantitatif. Nah, habis belajar materi TPS itu aku baru belajar TKA-nya. Kadang dicampur juga sih kalau bosan belajar TPS-nya. TKA itu tes kompetensi akademik, isinya itu ada sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi. Kebetulan di tahun 2021 ini untuk sosumnya matematikanya itu nggak ada. Tapi kalian tetap belajar aja ya matematikanya, takutnya nanti tahun depan mungkin matematikanya ada untuk di sosum. Terus tips kedua belajar ala aku itu, kalian tuh belajarnya tuh dibikin target-target gitu.
Misalnya hari ini tuh sosiologi belajarnya 2 bab, terus nanti sore 2 bab kayak gitu. Kenapa dibikin target? Karena menurut aku kalau kalian diatur gitu belajarnya sesuai target gitu, kalian belajarnya bakalan lebih konsisten. Dan juga nanti waktu mau UTBK materinya itu udah selesai kalian pelajari semuanya. Jadi kalian buat jadwal gitu kan sebisa mungkin, supaya nanti ada patokannya, nanti hari ini belajar apa, besok belajar apa, kayak gitu. Terus tips ketiga yaitu, ini boleh rutin boleh enggak juga ya, yaitu ikut tryout online. Kalian bisa cari itu di mana aja, banyak banget ya. Karena dengan kalian ikut tryout online itu, kalian tuh jadi ada bayangan gitu untuk soal UTBK-nya tuh kayak gini-gini gitu. Kalau aku sendiri tryout online itu seminggu paling 2 gitu, atau enggak sekali. Ya sesuai jadwal aku aja. Kalau sempetnya seminggu 2 kali ya 2 kali, kalau 3 kali ya 3 kali. Kalau kalian ikut tryout gitu, kalian gak asal-asalan ya, habis dikerjain udah dilupakan gitu. Kalian habis selesai ngerjain itu, kalian tuh cek lagi salah kalian itu di mana. Jadi kalian tuh bisa sekalian evaluasi gitu kan, perdalam materi lagi di mana kesalahan kalian. Itu dia tips belajar aku. Sekarang aku mau sharing sama kalian kenapa aku memilih jurusan hukum. Alasan aku masuk hukum itu, menurut aku yang pertama, prospek kerjanya itu luas banget ya. Peluang kerjanya itu, kalian bisa jadi pengacara, hakim, notaris, atau pekerjaan lainnya yang bersangkutan dengan dunia hukum. Karena pastinya hampir semua instansi itu perlu orang yang ahli di bidang hukum. Terus yang kedua, kita bisa tahu dasar hukum dan gimana perkembangan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini. Yang ketiga, di hukum itu kita bisa mengasah skill public speaking kita dan negosiasi. Dan juga kita sebagai mahasiswa hukum pastinya kita bakal terlatih karakter kita sebagai pribadi yang pemberani, kritis, karena kita bakal menganalisa suatu permasalahan, menyampaikan pendapat, hukum yang ada sekarang, masalah yang dihadapi oleh negara sekarang. Masih banyak juga keuntungan lainnya yang kalian dapetin kalau kalian masuk ke jurusan hukum. Kalian bisa searching aja di internet itu apa aja yang kalian dapetin selama kuliah di hukum. Itu banyak banget ya. Ngomongin jurusan nih, aku mau sharing sama kalian tips untuk memilih jurusan buat kalian pejuang PTN 2021. Tips yang pertama, kenali jurusan di PTN yang bakal kalian pilih untuk kuliah nanti. Kalian cari informasi yang banyak dan akurat juga tentang informasi jurusan di PTN yang kalian pilih, karena itu bakal jadi bahan pertimbangan kalian. Karena kalian gak mungkin kan pilih cuman satu PTN doang, pastinya kalian bakalan punya pilihan lain. Kalau nggak di PTN A, PTN B, kalian harus punya plan, nggak cuman di satu universitas saja, kalian harus pilih juga plan di universitas lainnya. Setelah kalian pertimbangkan PTN mana aja yang bakal kalian pilih, kalian juga harus tahu tentang lingkungan di PTN-nya itu gimana, cara pergaulannya, biaya hidup di sana, ataupun biaya kuliahnya. Kalian cari informasinya itu sebanyak mungkin ya tentang itu. Yang kedua, pilihlah jurusan yang sesuai dengan cita-cita kalian. Kalian juga harus mempertimbangkan keketatan atau persaingan di PTN yang kalian pilih ya. Itu benar-benar harus kalian tahu banget persaingan di PTN kalian. Tips yang ketiga, kalian jangan memilih jurusan karena ikut-ikutan kawan, itu salah banget ya.
Jadi kalian harus memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan karena ikutan kawan aja. Misalnya kawanku banyak ngambil kedokteran, misalnya aku juga mau kedokteran. Jangan kayak gitu ya. Jadi pilihlah jurusan sesuai dengan kemampuan kalian, baik secara kemampuan akademik maupun kemampuan finansial. Sampai di sini dulu ya sharing cerita sama aku. Semoga apa yang aku sampaikan ke kalian bisa memotivasi kalian dan membuat kalian semakin semangat untuk belajar masuk ke PTN. Buat kalian pejuang PTN 2021, semoga kalian bisa masuk ke PTN yang kalian impikan. Berusaha dan makin giat ya belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.